Oke, untuk soal yang kedua, reaksinya adalah pembakaran metanol secara sempurna oleh oksigen sehingga menghasilkan karbon dioksida dan H2O. Sambil dicek deh ya, apakah memang persamaan reaksinya ini sudah setara. Di sini C-nya 2, di sini C-nya juga 2. Hanya 3 tambah 1, 4 kali 2, koefisiennya 2. 4 kali 2, 8 sama kiri kanan. Oke, kalau misalnya persamaan reaksinya sudah setara, ingat koefisien metanol adalah 2, angka yang di depan ini. Koefisien oksigen adalah 3, yaitu angka yang di depannya. Koefisien karbon dioksida adalah 2, koefisien H2O adalah 4. Oke? Nah, sama pokoknya kalau stoikiometri, langkah pertama yang harus dilakukan itu adalah semua senyawa yang terlibat dalam reaksi itu dihitung dulu MR-nya. Sudah ketemu MR-nya semua, yang yang ditanyakan adalah kalau misalnya kita punya metanol sebanyak 100 gram, berapa banyak nih oksigen yang diperlukan untuk membakar metanol tersebut. Pokoknya deh, kalau misalnya yang kita ketahui itu masih dalam satuan massa, yaitu gram, dirubah dulu ke mol. Nah, di sini mol metanol itu adalah masanya berapa? 100 gram. MR-nya berapa? Sudah kita hitung di atas tadi, 32 gram per mol. Jadi mol metanol itu adalah sebanyak 100 dibagi 32, yaitu kita akan dapat, sambil dicek di kalkulator, 3,125 mol. Oke. Nah, yang ditanyakan oksigen. Yang ditanyakan adalah oksigen. Ingat bahwa perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien. Jadi, yang ingin kita cari di sini adalah oksigen, koefisien oksigen dibagi dengan koefisien yang kita ketahui. Koefisien dari apa deh? Metanol. Koefisien dari senyawa yang sudah kita ketahui jumlahnya itu adalah metanol. Itu sama dengan jumlah perbandingan molnya. Sama dengan perbandingan molnya. Jadi mol CH3OH. Jadi mol oksigen yang kita cari itu sama dengan berapa koefisien O2 di dalam persamaan reaksi dibagi dengan berapa koefisien dari senyawa yang kita ketahui, yang dalam hal ini adalah metanol, dikalikan dengan berapa jumlah mol dari senyawa yang kita ketahui, yaitu dalam hal ini adalah metanol. Nah, sama dengan koefisien oksigennya itu berapa? 3. Koefisien metanolnya 2. Mol metanolnya tadi sudah kita hitung, kita ketemu angka 3,125 mol. Jadi, berdasarkan perhitungan ini, kita akan bisa menentukan bahwa mol oksigen itu adalah sebesar 3/2 dikali 3,125 mol, itu ketemunya 4,6875 mol. Itu baru molnya deh. Kita masih harus menghitung berapa massa dari oksigen. Massa O2-nya adalah berapa jumlah mol oksigen dikalikan dengan MR oksigen. Jumlah molnya adalah 4,6875 mol dikalikan MR-nya yang di atas tadi, MR oksigen 16 kali 2, 32 gram per mol, sama dengan, kita akan ketemu bahwa massa oksigennya adalah sebesar 150 gram. Jadi, untuk membakar
metanol sebanyak 100 gram, kita akan memerlukan minimal oksigen sebanyak 150 gram. Untuk soal yang kedua, itu ditanyakan kalau misalnya pada reaksi yang sama, yaitu pembakaran metanol oleh oksigen, tapi sekarang efisiensinya adalah sebesar 80%. Excuse me. Sekarang kita punya metanolnya adalah 75 gram. Metanol yang ada di sini. Kemudian ditanyakan kalau misalnya efisiensinya hanya 80%, karbon dioksida yang terbentuk berapa banyak nih? Anyway, sama, pokoknya kalau stoikiometri, kalau yang diketahui itu masih dalam satuan massa, yaitu gram, harus dirubah dulu menjadi mol. Kita konversi dari jumlah mol metanol itu, dari massa metanol yang ada kita konversi menjadi mol. 75 gram metanol dibagi dengan MR-nya, yaitu 32 gram per mol, maka kita akan mendapatkan jumlah mol metanol adalah sebesar sama dengan 2,34375 mol. Oke. Nah, artinya kita membakar metanol 75 gram itu sebetulnya kita sama dengan kita membakar metanol sebanyak 2,34375 mol. Dan seharusnya nih, kalau kita membakar metanol sekian banyak, secara teoritis berapa nih jumlah mol karbon dioksida yang kita peroleh? Sama dengan semua soal-soal stoikiometri, perbandingan mol antara satu komponen dengan komponen yang lain. Di sini misalnya kita ambil perbandingan mol karbon dioksida yang ingin kita cari dibagi dengan perbandingan mol dari karbon dioksida sebagai komponen yang kita cari terhadap mol dari metanol sebagai komponen yang kita ketahui, itu sama dengan perbandingan antara koefisien dari komponen yang ingin kita cari tersebut, yaitu dalam hal ini adalah CO2, terhadap koefisien dari komponen yang sudah kita ketahui tersebut dalam persamaan reaksi. Oke, jangan lupa ya, ini persamaan reaksinya mana yang jadi koefisien untuk masing-masing komponen atau senyawa tersebut. Jadi, kita bisa menghitung mol karbon dioksida itu dengan melihat berapa koefisien dari karbon dioksida per koefisien metanol dikalikan dengan tinggal ruas GA mol metanol sama dengan koefisien karbon dioksidanya itu adalah 2. Lihat persamaan reaksinya aja deh. Koefisien karbon dioksidanya adalah 2. Koefisien metanolnya itu juga adalah 2 per 2. Mol metanol adalah yang baru saja kita tentukan tadi, yaitu 2,34375. Jadi seharusnya kita memperoleh karbon dioksida sama nih sebanyak 2,34375 mol karbon dioksida. Cuma ingat, ini adalah berapa banyak yang seharusnya kita peroleh secara teoritis. Padahal efisiensi kita tidak 100%. Kalau efisiensi kita 100%, artinya teoritisnya berapa? Itulah hasil real yang kita peroleh. Tapi dalam kenyataannya, efisiensi kita hanya 80%. Efisiensi kita adalah 80%. Padahal efisiensi itu menunjukkan berapa hasil yang kita peroleh secara real
dibandingkan terhadap berapa sih hasil yang seharusnya kita peroleh secara teoritis kali 100%. Oke. Di sini efisiensinya kita tahu adalah 80%. Hasil real itulah yang ingin kita cari. Hasil teoritisnya adalah yang baru saja kita hitung, yaitu 2,3475 kali 100%. Maka sebetulnya secara real itu kita akan memperoleh berapa? Hasil real sama dengan 80% per tinggal ruas ya, per 100% kali 2,34375 sama dengan 0,8 kali 2,34375. Jadi sebetulnya kita dapat lebih kecil daripada hasil teoritis kita, yaitu kita hanya mendapatkan sebesar 80% atau 0,8 dari hasil yang seharusnya kita peroleh. Jadi berapa itu 0,8 dikalikan dengan 2,34375 mol, itu kita hanya mendapatkan bukannya full 1,2347375 mol, kita hanya mendapatkan 1,875 mol karbon dioksida. Ini masih jumlah mol yang sama dengan massa CO2 yang kita peroleh secara real, itu adalah berapa jumlah mol dikalikan MR. Berapa tadi kita dapatnya? Kita cuma dapat 1,875 mol dikalikan MR karbon dioksida itu berapa? 44 deh ya, kali 44 gram per mol yang kita peroleh itu adalah sebesar 82,5 gram. Jadi, kalau misalnya kita membakar sebanyak 75 gram metanol, tapi efisiensi kita hanya 80%, maka massa karbon dioksida yang kita peroleh secara real itu adalah sebesar 82,5 gram.